di sini untuk mempermudah Anda dalam mempraktikkan meditasi, ada 3 hal. Kalau kita yaitu berbicara postur dalam meditasi, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah meditasi duduk, yang kedua adalah meditasi jalan. Dalam jalan sebenarnya ada juga meditasi berdiri. Nah, yang ketiga adalah meditasi dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Yang itu adalah di luar duduk dan berjalan. Itu dianggap sebagai meditasi dalam aktivitas lainnya. Nah, dalam meditasi duduk, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama tentu Anda sudah memiliki tempat duduk masing-masing, dan nanti juga perlu saya sampaikan dalam jadwal itu ada meditasi duduk bersama, yaitu di pagi hari dan juga di malam hari, terutama jam 6 sampai jam 7 ada meditasi duduk bersama untuk sore, dan pagi hari ada jam 4:30 sampai 5:30 untuk meditasi duduk bersama, dan di sini dipersilakan meditasi di sini. Nah, akan tetapi untuk meditasi di siang hari untuk terutama yang wanita bisa di sini, tapi juga bisa dipersilakan di daerah kuti wanita. Di sana juga ada masalah yang bisa digunakan untuk bermeditasi, dipersilakan khusus untuk wanita. Tapi kalau yang pria, meditasi duduk tetap berada di sini, tetap dengan tempat duduk yang lebih baik, tidak berpindah-pindah. Karena biasanya kalau meditasi duduk berpindah-pindah nanti adaptasi lagi. Ya, kalau di dalam, tapi kalau misalnya di luar, mau meditasi di luar atau di bawah, ada tempat juga dipersilahkan untuk meditasi duduk atau meditasi berjalan. Nah, akan tetapi untuk pagi hari jam 4:30 sampai 5:30 nanti ada meditasi duduk bersama. Nanti mungkin ada samnera yang juga bisa menemani untuk meditasi duduk bersama. Karena saya sendiri sekarang lagi berpuasa di Surabaya, jadi bolak-balik Surabaya Malang. Nah, tetapi kalau untuk sore nanti bisa ada diskusi dhamma di sini, kemudian ada meditasi duduk bersama jam 6 sore sampai jam 7. Nah, di sini. Tapi untuk yang lainnya, ya terutama untuk siang hari itu dipersilahkan untuk di tempat yang wanita, di tempat wanita dipersilahkan. Mau di sini dipersilahkan. Akan tetapi untuk malam terutama adalah untuk chanting, meta chanting ya, itu juga berada di sini bersama-sama untuk meta chanting sebelum kembali ke kuti masing-masing atau tempat tinggal masing-masing. Nah, meditasi duduk pertama sudah memiliki tempat duduk yang bisa digunakan, tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, terkadang masing-masing orang bisa berbeda-beda tempat duduknya sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Yang kedua, posisi duduk dipersilahkan. Posisi duduk bisa dengan duduk biasa, bisa duduk mungkin yang terbiasa dengan Padmasana, ada istilah Padmasana, yaitu posisi duduk ya seperti Arsa Sang Buddha ketika duduk bermeditasi, atau dengan duduk kaki kanan berada di atas kaki kiri, apapun selama itu nyaman bagi masing-masing silahkan. Tapi kemudian badan ditegakkan, pada saat duduk badan ditegakkan, tapi rileks. Tegak tetapi rileks, bukan tegak tegang. Karena sebenarnya meditasi harus diingat juga adalah cara untuk supaya kita menjadi rileks. Cara supaya fisik kita, batin kita beristirahat. Sehingga walaupun tegak tetapi rileks. Mengapa harus tegak? Karena dalam tegak meditasi dengan badan tegak, di situ ada unsur semangat. Sehingga kalau nanti ada ngantuk-ngantuk, nanti akan mudah tersadarkan. Tapi kalau sudah melengkung, ya sudah melengkung, kalau sudah ngantuk itu akan terus kebablasan. Maka kalau tegak, kalaupun ngantuk nanti bisa cepat sadar. Nah, itu juga penting, baik untuk digunakan. Kemudian kedua tangan bisa berada di atas pangkuan, saling menumpuk,
Itu yang paling nyaman, tapi kalau yang lain mungkin di atas dengkul begini juga dipersilahkan. Kalau memang kebiasaan demikian. Mata bagaimana? Saat duduk bermeditasi, mata dipejamkan, ya. Jadi tidak melihat. Karena memang sudah tidak membutuhkan untuk melihat apapun, jadi mata dipejamkan. Rileks, dipejamkan. Dan sebelum membawa batin untuk memperhatikan keluar masuknya nafas, Anda bisa merasakan dulu keseluruhan tubuh. Ini juga bagian dari betul-betul kita sadar apa yang sekarang saat ini sedang kita lakukan. Artinya kita sedang duduk bermeditasi, kita sadar. Itu juga bagian dari membawa batin ke saat ini dan sekarang. Tidak berkeliaran. Nah, kita betul-betul menyadari seluruh tubuh, apakah dengan sekedar sadar pada seluruh tubuh atau Anda bisa memperhatikan satu persatu perbagian dari tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan betul-betul meyakinkan seluruh bagian tubuh rileks. Jadi betul-betul rileks, seperti ketika Anda tidur, meletakkan tubuh Anda dan betul-betul rileks. Maka dalam duduk bermeditasi pun juga walaupun badan tegak tetapi seluruh jasmani rileks total. Nah, kalau sudah rileks, kemudian pelan-pelan mengarahkan batin, mengarahkan perhatian untuk memperhatikan keluar masuknya nafas. Dengan apa? Dengan memperhatikan di sekitar rongga hidung. Memperhatikan nafas di sekitar rongga hidung dengan mata terpejam. Rileks saja. Tidak usah dibuat-buat. Biarkan nafas itu berproses secara alami. Mau nafas panjang, silahkan nafas panjang. Jangan dibuat pendek. Mau nafas pendek, silahkan nafas pendek. Jangan dibuat panjang. Mau nafas itu kasar, silahkan kasar. Jangan dibuat halus. Mau nafas halus, silahkan. Jangan dibuat kasar. Ya, jadi betul-betul membiarkan nafas berproses secara alami. Karena tujuan kita bukan untuk mengatur nafas. Tujuan kita adalah sekadar memperhatikan nafas sebagai instrumen agar batin tidak mengembara, agar batin tidak berkeliaran. Maka bernafas secara apa adanya. Nanti kalau kemudian dengan cara demikian nafas semakin halus, kemudian tidak terlihat nafas, nggak apa-apa, rasakan saja di sekitar hidung. Nanti setelah itu akan kelihatan lagi. Nafas masuk, nafas keluar. Nah, dalam memperhatikan nafas, agar perhatian kita itu bisa berkesinambungan, kita bisa menggunakan instrumen lain, yaitu apa? Dengan cara mencatat. Mencatat nafas. Mencatat dengan batin. Ketika nafas masuk, catat. Sembari nafas masuk, catat masuk. Ketika nafas keluar, catat keluar. Nafas masuk, catat masuk. Keluar, catat keluar. Terus demikian. Itu juga membantu batin kita untuk senantiasa bersama dengan nafas. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Nanti kalau misalnya ada pikiran yang mengganggu sekali, sangat mengganggu, sehingga batin tidak bisa bersama dengan nafas, Anda bisa mencatat pikiran tersebut sesuai dengan apa yang muncul. Ketika misalnya muncul pikiran yang berkeliaran mengembara dan tidak, pokoknya mengganggu sekali, betul-betul tidak bisa membawa batin ke saat ini dan sekarang bersama dengan nafas, Anda bisa sejenak mencatat pikiran tersebut. Dengan cara apa? Misalnya pikirannya muncul, ya berpikir dalam batin, dicatat. Nah, kalau sudah kemudian dicatat, nanti lenyap. Begitu lenyap, kembali kepada nafas. Kalau misalnya ada kebosanan yang muncul, itu kuat sekali, dicatat juga, bosan. Kemudian setelah selesai, kembali kepada nafas. Ini juga cara untuk mengenali batin kita. Mengenali bahkan pikiran buruk yang muncul, itu dikenali.
Nah kalau sudah terbiasa dikenali, begitu itu muncul nanti lama-kelamaan, baru nongol sedikit saja sudah kelihatan, wah ini bosan muncul. Langsung kembali kepada nafas. Oh ini pikiran mulai mengembara, langsung kembali kepada nafas. Nah kalau dengan cara demikian, batin bersama dengan nafas dan itu dilakukan dengan baik, maka batin akan menjadi tenang, batin menjadi damai, batin tidak berbencar. Sehingga apa? Kondisi batin yang baik, yang bermanfaat, yang berguna itu akan semakin berkembang. Sementara bentuk-bentuk pikiran yang berkeliaran, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat itu akan semakin berkurang. Bahkan itu bisa lenyap. Hanya dengan cara itu saja itu sudah sangat berguna. Sampai di sini ada mungkin yang tidak jelas, bisa ditanyakan. Untuk meditasi duduk. Cukup ya? Cukup jelas ya? Oke. Sekarang meditasi jalan. Nah untuk meditasi jalan sebenarnya intinya juga sama. Anda membutuhkan tempat di mana Anda mempraktikkan meditasi jalan. Anda juga membutuhkan perhatian atau kewaspadaan, dan Anda juga membutuhkan objek meditasi. Nah jalan di mana Anda berjalan bisa di samping kanan kiri tempat yaitu dhammasala ini atau tempat meditasi ini, bisa juga berada di bawah, bisa berada di bawah yaitu lantai sana, dimanapun selama masih di sekitar sini Anda bisa menggunakan untuk meditasi jalan. Ya, nah dalam meditasi jalan tentu mencari tempat yang sesuai, yang juga tidak mengganggu teman yang lain. Artinya kalau tempat tersebut digunakan oleh teman kita, ya kita mencari tempat yang lain supaya tidak mengganggu yang lain. Dan juga tempatnya juga tidak kemudian berjalan berputar-putar. Jadi dalam meditasi jalan ini adalah jalannya lurus. Jadi betul-betul jalan yang lurus dari sini sampai tempat yang kita putuskan sebagai tempat kita berhenti. Nah itu saja, bolak-balik di situ saja. Jadi tidak muter-muter. Nah kalau muter-muter namanya apa? Sightseeing. Nah jadi hanya tempat yang lurus kita berjalan situ. Karena tujuannya adalah kita membawa batin ke saat ini dan sekarang. Untuk tidak berkeliaran. Lantas apa yang dilakukan dalam meditasi jalan? Yang pertama, Anda tentu berdiri. Berdiri ya, berdiri. Dan sebelum berjalan Anda bisa memejamkan mata dan merasakan seluruh tubuh seperti pada saat duduk bermeditasi, betul-betul membuat jasmani itu rileks. Maka Anda pun juga bisa berdiri, kemudian memejamkan mata dan membuat jasmani serileks mungkin. Merasakan jasmani. Dan ini juga membantu Anda untuk sadar bahwa saat ini sekarang saya sedang berdiri. Nah, Anda sadar bahwa saya sedang berdiri. Kemudian kedua tangan baik untuk berpegangan di depan atau di belakang. Itu bisa dilakukan demikian. Walaupun tidak ada aturan sebenarnya, tetapi itu baik untuk berpegangan di depan atau di belakang karena ini menjadi satu kebiasaan. Nah, setelah Anda siap, Anda bisa membuka mata dan mulai berjalan. Jadi di sini berbeda dari meditasi duduk yang menutup mata, dalam meditasi jalan Anda membuka mata. Jadi mata harus dibuka, jangan ditutup. Apalagi kalau malam-malam matanya ditutup nanti nabrak-nabrak ya bahaya ya. Jadi mata harus dibuka. Ketika Anda berjalan, Anda bisa berjalan normal. Ini yang pertama, berjalan normal. Seperti Anda berjalan biasanya, tidak cepat tetapi juga tidak terlalu lambat. Jadi normal saja. Nah, tetapi di situ perhatian itu betul-betul menyadari setiap langkah.
sebagai objek meditasinya. Jadi kalau duduk menggunakan keluar masuknya nafas sebagai objek meditasinya, maka ketika berjalan Anda menggunakan langkah kaki sebagai objek meditasinya. Dalam memperhatikan langkah kaki, Anda pun juga bisa memperhatikannya lebih spesifik lagi, yaitu di sekitar telapak kaki. Dan pada saat Anda berjalan, seperti pada saat duduk, bisa menggunakan pencatatan masuk, keluar dalam duduk meditasi seirama dengan keluar masuknya nafas. Nah, pada saat meditasi jalan, Anda bisa menggunakan pencatatan kanan, kiri, sesuai dengan setiap langkah kakinya. Ketika kaki kanan melangkah, sembari melangkah catat dalam batin kanan. Ketika kaki kiri melangkah, catat dalam batin kiri. Terus demikian. Kemudian sampai di tempat yang telah ditentukan, Anda bisa berdiri, diam, kembali merasakan jasmani untuk membawa batin saat ini dan sekarang. Kemudian berbalik, Anda bisa mulai lagi untuk berjalan dengan mencatat dalam batin kanan, kiri, sesuai dengan irama langkah kakinya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, dalam memperhatikan langkah kaki demikian, seperti pada saat duduk, oh ternyata ada objek yang lain yang begitu mengganggu batin, sangat mengganggu batin. Entah itu kebosanan atau pikiran yang mengembara. Nah, ketika itu betul-betul mengganggu batin dan menjadi gelisah batinnya, maka Anda dalam proses meditasi jalan bisa berdiri. Berdiri diam, mencatat pikiran yang mengganggu tersebut. Kalau tadi misalnya berpikir, ya udah catat saja, berpikir dalam batin dicatat demikian. Nanti kalau sudah selesai, Anda bisa membuka mata kembali dan melanjutkan meditasi jalan. Kalau kemudian bosan muncul, ya dicatat saja, bosan, dicatat. Kalau muncul perasaan tidak menyenangkan, catat juga, tidak senang. Catat dalam batin. Ini adalah cara untuk mengenali batin kita, mengenali pikiran-pikiran yang buruk. Nah, ini kalau sudah dibiasakan, nanti begitu ada pikiran buruk muncul, baru nongol sedikit saja sudah ketahuan. Baru tandanya saja itu sudah ketahuan. Sehingga apa? Tidak akan berlanjut. Nah, ketika sudah pikiran sudah tenang kembali, maka melanjutkan meditasi jalannya sesuai dengan yang tadi di awal. Nah, meditasi jalan ini bisa dengan berjalan normal, bisa juga bisa dengan berjalan lebih lambat. Nah, kalau lebih lambat, Anda bisa mencatatnya dengan catatan misalnya 3 kali. Jadi angkat, maju, letak. Jadi ada yang untuk supaya letaknya itu menjadi seimbang, jadi angkat, maju. Yang diletakkan adalah bagian kaki belakang itu, tumitnya. Nah, tumit baru letak begini. Nah, ya, jadi angkat, maju, letak. Angkat, maju, letak. Bisa dipahami ya? Ya. Ya, tumit dulu. Ya, lebih nyamannya adalah tumit dulu. Ya, jadi tumit kemudian telapak kaki, itu lebih nyaman. Tapi kan masing-masing orang ketika berjalan bisa berbeda-beda ya, berbeda-beda kenyamanan, sehingga sebenarnya itu tidak ada aturan sebenarnya. Yang terpenting adalah bagaimana setiap langkahnya disadari, membantu agar batin berada di sini dan sekarang, tidak berkeliaran. Itu semua adalah instrumen. Jadi jasmani kita itu adalah instrumen. Langkah kaki itu adalah instrumen agar batin kita menjadi terjaga dengan baik, membawa batin ke saat ini dan sekarang. Nah, jadi demikian ya. Kalau
sudah selesai, ya dipersilakan untuk meditasi duduk, meditasi jalan, dan di sini dipersilakan untuk menyesuaikan sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Maka dalam jadwalnya ada meditasi duduk, meditasi jalan, dan Anda dipersilakan untuk mana yang dipilih sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Mungkin ada yang peserta yang memang suka meditasi duduk, dipersilakan. Tetapi harus diingat, diimbangi dengan meditasi jalan. Mungkin ada peserta yang memang fokus dengan meditasi jalan, dipersilakan. Tapi ingat, tetap diimbangi dengan meditasi duduk. Dan itu penting. Agar apa? Agar fisik kita juga menjadi seimbang. Jadi Sang Buddha menyampaikan begini, meditasi itu seperti seseorang yang mengatur senar gitar. Kalau terlalu kencang, itu akan putus, tidak memberikan suara. Kalau terlalu kendor, juga tidak memberikan suara. Harus proporsional, tengah-tengah, baru memberikan suara. Nah, fisik kita juga sama. Terlalu banyak duduk, itu juga tidak baik. Terlalu banyak jalan, juga tidak baik. Harus proporsional, jalan dan duduk. Tetapi jalan dan duduk sini juga masing-masing. Artinya ada yang memang cenderung ke duduknya, ada yang cenderung untuk meditasi jalannya. Apapun itu baik selama secara fisik juga masih imbang, masih seimbang. Nah, ini meditasi berjalan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Iya. Ya, sebenarnya juga tidak ada aturan apa harus nyeker atau harus pakai sendal, nggak ada aturan, karena intinya adalah bagaimana kita itu membawa batin ke saat ini dan sekarang dengan kita memperhatikan langkah kaki. Akan tetapi ada beberapa orang yang mudah fokus, mudah terkonsentrasi dengan nyeker, dipersilahkan juga. Kalau memang mau nyeker, nah tetapi ketika mau masuk ke sini harus cuci kaki dulu jadinya, kan begitu, dipersilakan. Tapi kalau memang tempatnya tidak bersih, kemudian mau pakai sandal juga nggak apa-apa juga, dipersilakan. Tapi kalau memang mau lebih supaya lebih fokus, lebih katakan sentuhannya lebih bisa dirasakan dengan baik sehingga batin tidak mudah untuk berkeliaran, itu juga baik, dipersilahkan. Semua itu adalah bagian dari instrumen yang kalau itu baik untuk batin kita, kenapa tidak untuk digunakan? Iya. Yang lain, meditasi jalan sudah jelas ya? Saya perhatikan sudah beberapa sudah ini kok sudah sering ikut meditasi. Jadi saya kira sudah paham dengan meditasi. Nah, yang ketiga secara singkat adalah meditasi dalam aktivitas lainnya. Artinya selain duduk, selain meditasi jalan, semua aktivitas lainnya itu adalah juga bagian dari meditasi. Nah, dalam hal ini karena memang aktivitas lainnya kan sangat bervariatif. Ada makan, kemudian mungkin mandi, ke toilet, melakukan aktivitas yang lainnya yang bervariatif sehingga objeknya juga bervariatif. Artinya yang terpenting adalah apapun aktivitas yang dilakukan, yang dominan pada waktu itu, yang dikerjakan secara dominan, itu disadari. Artinya apa? Ketika Anda bangkit dari tempat duduknya, ketika Anda kemudian membuka pintu, menutup pintu, Anda betul-betul sadar apa yang dilakukan. Ketika Anda mungkin mandi, kemudian membawa air, merasakan airnya, menggosok badannya, Anda sadar melakukannya. Yang tadinya itu pikiran dibiarkan berkeliaran, sekarang Anda sadar saat ini apa yang sedang dilakukan. Ketika Anda makan, mengambil makanan, membawa makanan ke mulut, mengunyah makanan tersebut, kemudian menelannya masuk ke dalam perut, Anda menyadari setiap prosesnya
Semakin Anda menyadari secara detail, semakin itu baik dalam meditasi ini. Nah, sehingga yang terpenting adalah proses kita bermeditasi itu apapun yang kita lakukan, kita menyadarinya dengan baik. Sampai di sini bisa dipahami ya? Iya. Dan yang terpenting adalah dalam proses meditasi ini betul-betul menjaga batin untuk tidak memunculkan pikiran-pikiran yang buruk. Itu yang paling penting sebenarnya. Artinya betul-betul jangan sampai keserakahan muncul, jangan sampai kebencian muncul. Itu yang terpenting sekali. Sehingga yang dimunculkan adalah pikiran-pikiran yang baik. Cinta kasih, kasih sayang, pikiran tenang, pikiran damai, terkonsentrasi, pikiran tidak gelisah. Itu yang dimunculkan. Nah, kalau sudah demikian, itulah pengembangan batin. Ya, untuk sementara ini saja dulu. Mudah-mudahan dipahami dengan baik dan selamat bermeditasi, selamat melihat ke dalam batin. Dan ingat, noble silence, diam mulia, melihat ke dalam batin, menjaga batin dengan baik, dengan penuh perhatian, dengan kewaspadaan, tidak membiarkan pikiran-pikiran buruk itu muncul. Betul-betul kita melatih batin, tidak membiarkan pikiran buruk itu muncul. Kalau itu sudah dilakukan, ya kalau sudah dilakukan pasti damai, pasti pikiran menjadi damai, pasti pikiran akan berada di sini dan sekarang. Kalau itu betul-betul diperhatikan, tidak membiarkan pikiran-pikiran buruk itu muncul. Nah, itu yang menjadi poin yang paling penting ketika kita melatih batin kita. Ya, selamat untuk berlatih dan selamat untuk memberikan istirahat terhadap batin dan juga jasmani kita. Terima kasih. Sapi sata pawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.